Ya, selamat pagi. Di pertemuan bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menulis suatu laporan ya. Ini penyusunan laporan. Ini selama perkuliahan di Stikas nanti teman-teman akan diminta untuk menulis beberapa kali mengenai laporan, entah itu laporan laboratorium, laporan praktikum di lab, laporan praktikum di rumah sakit, di klinik, atau laporan kasus itu yang paling sering dikerjakan oleh mahasiswa fisioterapi. Laporan itu merupakan uraian ya, deskripsi suatu masalah atau objek yang menggambarkan keadaan lahiriah secara nyata, terperinci, teratur, jelas, dan informatif. Merupakan usaha pemindahan data dan keadaan ke dalam suatu bentuk bahasa. Kemudian sebuah rekaman yang tidak memungkinkan dimasuki oleh kenyataan yang tidak sebenarnya, itu adalah laporan ya. Jadi merupakan suatu hasil atau penerjemahan suatu kegiatan ke dalam suatu bentuk bahasa. Jadi di sini harus membawa hasil. Menulis laporan itu harus punya tujuan dan mempunyai dampak bagi yang membaca, yaitu perbaikan, perubahan, perkembangan, penentuan kebijaksanaan, pengambilan keputusan. Jadi harus dibaca, dipahami, dipercayai, harus mendorong adanya suatu tindakan. Jadi isinya merupakan suatu data yang tidak bohong, harus benar, harus terpercaya, dan mendorong yang membaca ini melakukan suatu tindakan. Misalnya, didapati adanya dari laporan ini ada kasus hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Jadi, apa tindakannya? Intervensi fisioterapinya apa? Harus diedukasi pasiennya. Gitu. Harus punya tujuan. Maksudnya apa sih laporan ini? Kalian menulis laporan, kasus itu tujuannya untuk apa? Kemudian harus menginformasikan apa dan mana yang diinginkan. Kemudian ada pokok masalahnya yang dilaporkan dan ada susunannya. Kemudian harus si penulis ini harus memahami apa yang akan diketahui oleh penerima laporan. Kemudian sikap apa yang ingin dikembangkan pembaca dan penerima laporan. Kemudian apa tindakan yang diharapkan dari pembaca dan penerima laporan. Bagaimana gagasan yang beralih dari seorang ke yang lain dengan lancar dan cepat. Jadi saat menulis laporan itu harus mempertimbangkan apa yang ditulis oleh penulis harus disampaikan dengan jelas. Yang nantinya penulis dan pembaca akan mempunyai satu pikiran yang sama, satu persepsi yang sama. Tuh. Bagaimana pikiran pembuat laporan disajikan dalam bentuk yang konkret. Kemudian apa alternatif yang dapat dilakukan dalam penyusunan laporan. Kemudian pemahaman terhadap bahasa yang digunakan. Jadi harus bahasa yang digunakan harus mudah dipahami. Misalnya ada tabel atau gambar, gambar tersebut harus mudah dipahami dan harus dideskripsikan ke dalam sebuah kalimat atau alinea atau paragraf. Kemudian kalau misalnya ada tabel, tabel tersebut harus mudah dipahami oleh orang. Mana sih nomor tabel kolom ini ini berbicara mengenai apa, itu harus jelas. Begitu juga dengan grafik, harus mudah dipahami. Nah, pada umumnya laporan ini memuat pendahuluan, jadi harus ada pendahuluan, harus ada isi, dan harus ada penutup, itu intinya.
Dan ada ilustrasi. Melengkapi ilustrasi di sini bisa gambar, bisa tabel, bisa grafik yang tentunya akan melengkapi isi, pokok isi. Porsi terbesar di pokok isi beserta ilustrasi. Jadi yang paling banyak itu adalah di isi dan ilustrasi. Pokok isi itu mengenai apa saja? Mengenai data umum, data utama, data pelengkap, sifatnya deskriptif, mengarahkan, dan informatif. Segi teknis pelaksanaan laporan. Jadi yang pertama harus mengumpulkan dulu bahan-bahannya, informasinya apa saja. Kemudian mencari sumber bahan atau informasi. Kemudian punya kerangka. Mau disusun seperti apa sih laporannya, pakai kerangka yang mana. Kemudian bagian utama tata susun laporan. Kemudian bervariasi. Ada rumusan, ada bagan, ada isi penyajian. Bagian utamanya ada apa saja? Ada pengantar. Jadi kita harus susun itu pengantar, kata pengantar. Mulai dari sampul, halaman judul harus ada, kata pengantar disusun, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar ringkasan, daftar singkatan maksudnya. Daftar gambar ya. Dan juga rangkuman di awal ini harus ada ini. Saat menyusun laporan harus ada rangkumannya dulu. Kemudian ada naskah. Naskah ini terdiri dari apa? Pendahuluan, isi, penutup yang berupa konklusi atau rekomendasi. Kemudian berikutnya harus ada referensi. Saat kita menuliskan laporan harus ada referensi. Kita menulis itu kan tentunya membaca dari buku, dari artikel. Harus ada referensinya. Yaitu appendix dan bibliografi. Indeks daftar pustaka ya, bibliografi itu. Variasi utama tata susunan laporan yaitu penerima laporan atau pembaca utama menentukan susunan laporan. Menentukan sendiri untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sesuai dengan tujuan dan pembaca laporan. Jadi boleh memilih yang mana yang mau. Susunannya bagaimana, silakan memilih. Biasanya sudah ditentukan dari si penerima laporan susunannya. Harus merumuskan rancangan dulu, topik, rumusan kata, frase itu harus dirancang. Kemudian mengembangkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Kemudian dari kalimat tersebut dikembangkan dari suatu paragraf. Yang tentunya paragraf-paragraf tersebut mempunyai ide pokok ya. Kemudian penomoran ada berbagai macam jenis. Ya, ini ya. Ada sistem angka Romawi Arab. Jadi ini pakai Romawi, ini pakai angka Arab. Jadi ini tidak sesukanya ya, ada penomoran itu ada aturannya. Dan ini sistem blok, jadi pakai sistem desimal angka Arab semua. Kemudian lekuk, ada yang menjorok. Kalau tadi ini penomoran lurus saja, tidak ada yang menjorok ke kanan. Kalau ini ada. Ini ada juga campuran sistem huruf dan angka urut ya. Isi penyajian ada bagian pengantar, naskah, referensi, dan bagian akhir tubuh laporan. Ini sudah disampaikan tadi bahwa ada bagian pengantar yang terdiri dari sampul, halaman judul. Sampul itu juga harus ada isinya. Ada judulnya, nama pembuatnya, tanggal penyerahannya kapan. Kemudian halaman judul, ada judul laporan, kemudian disampaikan kepada siapa, disampaikan oleh siapa nama pembuat laporan. Ada berikutnya ada surat tugas, surat penyampaian, daftar isi, tabel gambar, dan satu yang penting adalah
terdapat lembar anti plagiasi, itu yang diharuskan ada. Di dalam setiap mengumpulkan makalah atau laporan harus ada lembar anti plagiasi. Kemudian ada naskah isi ya, harus logis, kronologis, urut, dan ada pendahuluan, isi, dan bagian akhir. Kemudian di bagian akhir selain ada ringkasan juga ada saran, kesimpulan dan saran. Itu yang harus ada. Macam-macamnya ada apa saja laporan, itu ada laporan ilmiah, laporan penelitian, laporan dinas rutin, laporan insidentil atau kejadian, atau laporan pengalaman. Nah ini laporan ilmiah atau laporan penelitian, yaitu hasil dari penelitian lapangan ya. Langkahnya harus ada data utama, harus ada data apa yang dilaporkan itu harus ada. Kemudian memilih kerangka, pada dasarnya ada judul, kata pengantar, dan seterusnya. Memulai menulis konsep, menyunting, menulis ke dalam bentuk final. Kemudian belum selesai nih, harus dibaca kembali. Setelah dibaca tentunya sambil memperbaiki bentuk fisik. Berikutnya laporan kegiatan ada macam-macam, ada laporan harian, bulanan, catur bulan, tahunan, atau laporan akhir kegiatan. Jadi misalnya setelah kegiatan disnatalis, ada laporan akhir kegiatan, ada kegiatan kuliah pakar, ada laporan akhir kegiatan kuliah pakar. Gitu. Langkah penyusunannya, mengumpulkan data dulu, mengelompokkan data, dan menentukan bentuknya. Berikutnya laporan insidental. Ya, jadi hanya ada kejadian-kejadian tertentu saja ditulisnya. Dan laporan perjalanan. Sama dengan menyusun laporan kegiatan dengan pedoman bentuk laporan yang dipilih. Harusnya urut ya, menurut runtut, mulai dari perjalanan, mulai dari berangkat, di perjalanan, kemudian berakhir, apa yang terjadi, waktunya kapan, tempat yang ditempuh di mana, yang dialami apa saja. Kemudian laporan kasus ini ya, SK, status klinik. Status klinik merupakan salah satu pendokumentasian mahasiswa fisioterapi ya. Jadi merupakan form pendokumentasian mahasiswa di mana masing-masing sistem akan berbeda SK-nya, status kliniknya akan berbeda-beda. Ini adalah tugas untuk pertemuan berikutnya, membuat laporan, boleh laporan apa saja yang sudah pernah dilakukan sesuai dengan format yang sudah disampaikan. Boleh memilih, yang penting ada pendahuluan, isi penutup, ada pengantar, ada halaman judul, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar bila ada. Kemudian ada lembar anti plagiasi, ada isi, kemudian ada penutup, ada ringkasan, dan ada saran, dan juga ada bibliografi atau daftar pustaka. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh SK ya. Saya kenalkan dulu. Ini saya memilih laporan status klinik pediatri ya. Di sini adalah, jadi saat kita menangani pasien melakukan penata laksanaan fisioterapi, kita harus mendokumentasikan apa yang sedang kita lakukan. Mulai dari pemeriksaan sampai mengevaluasinya bagaimana caranya. Ya, jadi ada ini namamu ditulis, NIM-nya berapa, dan seterusnya. Nah, kita tentunya melakukan pemeriksaan ya, tanya jawab kepada pasien ya, kita dokumentasikan di sini. Kemudian ini harus dituliskan, harus diarsir mana yang sedang bermasalah. Semuanya harus tercatat, mulai dari pemeriksaan, ada inspeksi, kemudian palpasi, sampai kita menentukan diagnosis fisioterapi. Nah,
ada masalah apa saja sih di pasien yang sedang ditangani. Itu harus tertulis semua di sini. Harus dilaporkan. Kemudian tindakan apa saja sih yang dilakukan, pelaksanaannya bagaimana. Oh, posisi pasiennya terlentang, tengkurap, miring, ini harus dituliskan semuanya. Dosisnya dilakukan sinar SWD 15 menit, nah itu harus ditulis di sini. Sampai hasil terapi akhirnya bagaimana. Terakhir ketemu kita kondisi pasiennya itu bagaimana, itu juga harus dituliskan. Dan terakhir harus di-ACC-kan oleh pembimbing. Nah, ini adalah materi hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya.